Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Riana Ananda Putri dengan NPM 2111025. Jadi di video ini aku akan memaparkan proses manajemen resiko berbasis SNI ISO 31000. Studi kasus yang aku ambil di sini yaitu JNT Express. Nah, ini ada tahapan dari proses manajemen resiko sesuai SNI ISO 31000. Yang pertama yaitu ada konteks internal dan eksternal, yang kedua ada identifikasi resiko, yang ketiga ada analisis resiko kriteria resiko, yang keempat ada analisis dan evaluasi resiko, yang kelima ada perlakuan resiko dan pemantauan, yang keenam ada komunikasi dan konsultasi. Untuk yang pertama ada konteks internal dan eksternal. Untuk tinjauan industri, yaitu dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, beberapa faktor penting telah menjadi faktor penentu pengoperasian sistem operasi yang benar. Karena selain dampak positif dari perkembangan sistem informasi, masalah keamanan dan manajemen sumber daya teknologi informasi juga terjadi. Organisasi yang mengendalikan sistem informasi untuk sebagian besar proses bisnisnya akan menghadapi masalah serius ketika sistem gagal beroperasi secara normal. Penggunaan teknologi informasi dapat menimbulkan kemungkinan resiko. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi informasi dan asetnya rentan terhadap kerusakan fisik dan logis. Resiko kerusakan fisik terkait dengan perangkat keras seperti bencana alam, pencurian, kebakaran, lonjakan listrik, dan vandalisme. Resiko kerusakan logis mengacu pada akses yang tidak sah, kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap informasi, dan aset informasi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu diperlukan identifikasi ancaman dan analisis risiko untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kerusakan sistem informasi. Selanjutnya itu ada arahan strategis. Janti Express Indonesia perusahaan jasa pengiriman berbentuk dokumen dan keamanan. Janti Express adalah perusahaan baru yang juga menggunakan IT saat memberikan layanan. Mereka memberikan keuntungan mengambil barang. Jika customer ingin mengirim barang, tidak perlu ke kantor JNT. Cukup hubungi pihak JNT melalui aplikasi berbasis Android dan iOS atau melalui hotline resmi mereka. Setiap aplikasi pasti memiliki berbagai kemungkinan resiko interferensi yang menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan optimal. Tidak terkecuali aplikasi pada JNT ini. Aplikasi ini juga dapat menghadapi potensi resiko di sekitarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mencatat berbagai kemungkinan risiko dan prioritasnya bagi perusahaan. Sekarang yaitu ada proses bisnis bagian departemen pemasaran. Untuk yang objektif pertama yaitu ada inovasi yang terus dikembangkan oleh JNT Express. Untuk deskripsinya, JNT Express sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi terbaik dalam hal layanan berbasis digital sehingga tetap bertahan dan berkembang di tengah sengitnya persaingan industri. JNT Express perusahaan yang cukup kompeten bersaing dilihat dari berbagai penghargaan yang diraihnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir serta inovasi yang dimiliki dalam menunjang operasional bisnisnya. KPI tahunannya pendapatan lebih dari USD 1 juta. Untuk objektif yang kedua yaitu menjaga reputasi positif dan kepercayaan konsumen. Deskripsinya yaitu JNT Express memiliki jangkauan luas di Indonesia dan penyebaran konter JNT di seluruh wilayah Indonesia berbeda dengan jasa kurir lainnya. Jika biasanya dalam kecamatan bisa ditemui satu atau dua konter dengan sistem franchise, maka perusahaan JNT lebih fokus satu konter untuk satu kecamatan. Dengan sistem satu konter satu kurir dan JNT Express pun mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara, yang artinya mereka memang berkomitmen langsung menyapa para konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengirim dan penerima paket. Untuk KPI tahunannya, indeks reputasi lebih dari 90. Selanjutnya itu ada proses bisnis di Departemen Operasional. Untuk yang objektif yaitu tidak ada gangguan pengiriman barang. Untuk deskripsinya, gangguan pengiriman barang seperti hilang atau rusaknya barang harus menjadi perhatian khusus. Selain akan mengganggu kelancaran alur distribusi paket, hal ini akan berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan juga kepercayaan pelanggan. Untuk KPI tahunannya itu keadaan proses internal
lebih dari 90%. Selanjutnya itu ada identifikasi resiko. Di sini kita diminta untuk mampu mengidentifikasi peristiwa resiko berikut penyebabnya untuk masing-masing KPI atau Key Performance Indicator. Untuk yang pertama yaitu KPI-nya pendapatan lebih dari USD 1 juta. Untuk peristiwa risikonya, program pendukung yang diselesaikan tidak tepat waktu, penyebab peristiwa risiko yaitu kurangnya SDM. Yang kedua, yaitu indeks reputasi lebih dari 90. Untuk peristiwa resikonya itu berita negatif dan tidak mencapai target indeks reputasi. Untuk penyebab peristiwa risikonya, berita hoax menjadi pengganggu reputasi. Untuk yang ketiga yaitu KPI-nya, keandalan proses internal lebih dari 90%. Untuk peristiwa resikonya yaitu gagal mengakses ke program dan database utama perusahaan. Dan penyebab peristiwa risikonya yaitu web service mati mendadak. Yang keempat yaitu ada KPI, tingkat keamanan IT lebih dari 80%. Untuk peristiwa risikonya itu mengalami kerugian secara informasi atau finansial yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. Untuk penyebab peristiwa risikonya itu pembobolan terhadap jaringan. Selanjutnya ada analisis kriteria risiko. Untuk risiko 1 dampak, risiko 1 kemungkinan, yaitu KPI-nya dari pendapatan. Yang kedua ada risiko 2 dampak dan risiko 2 kemungkinan, yaitu KPI-nya dari reputasi. Selanjutnya ada risiko 3 dampak, risiko 3 kemungkinan, yaitu KPI-nya dari internal. Selanjutnya ada risiko 4 dampak dan risiko 4 kemungkinan, yaitu dari keamanan IT. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi risiko. Yang pertama yaitu peristiwa resikonya yaitu program pendukung yang diselesaikan tidak tepat waktu. Efektivitas kendali internalnya tidak efektif, dampaknya 3, kemungkinannya 4, total exposure-nya 12, dan tingkat resikonya itu mid atau middle. Yang kedua yaitu ada berita negatif dan tidak mencapai target indeks reputasi, efektivitas kendali internalnya tidak efektif, dampaknya 5, kemungkinan 3, total exposure-nya yaitu 15, dan tingkat resikonya itu high. Yang ketiga itu ada gagal mengakses ke program dan database utama perusahaan. Untuk efektivitas kendali internalnya itu tidak efektif, dampaknya 3, kemungkinan 4, total exposure-nya itu 12, dan tingkat risikonya itu middle. Yang keempat itu ada mengalami kerugian secara informasi atau finansial yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. Untuk efektivitas kendali internalnya itu tidak efektif, dampaknya 5, kemungkinan 3, dan total exposure-nya itu 15, dan tingkat resikonya itu high. Di sini ada peta resikonya juga. Selanjutnya ada perlakuan resiko dan pemantauan. Di sini tuh kita diminta untuk membuat rencana pemantauan dan pelaporan terhadap resiko yang teridentifikasi dan telah ditetapkan rencana perlakuannya. Rencana pemantauan dapat berupa pemantauan yang bersifat periodik, misalnya pemantauan setiap bulan, sementara pelaporan merujuk pada seberapa sering resiko yang teridentifikasi dan telah dilakukan rencana perlakuan akan dilaporkan. Yang pertama yaitu peristiwa resiko yang program mendukung yang diselesaikan tidak tepat waktu. Untuk dampaknya 3, kemungkinannya 4, total exposure-nya 12, dan perlakuan resikonya terima resiko. Rencana perlakuannya yaitu melakukan pengecekan secara berkala agar program dapat selesai dengan tepat waktu. Untuk pemantauan dan kajian yaitu
Direktur utama pemantauan terhadap penetapan target. Untuk frekuensi pemantauan eh, per tahun yaitu bulanan dan frekuensi pelaporan yaitu semesteran. Yang kedua yaitu ada berita negatif dan tidak mencapai target indeks reputasi. Untuk dampaknya yaitu 5, kemungkinannya 3, total exposure-nya 15, perlakuan resikonya yaitu terima resiko, dan rencana perlakuannya yaitu membantu bagian compliance untuk menjaga agar perusahaan tidak melanggar aturan dan tidak menolak pemberitahuan hoax. Untuk pemantauan dari kajiannya yaitu divisi humas, pemantauan terhadap aktivitas bisnis dan citra perusahaan. Untuk frekuensi pemantauannya yaitu harian dan frekuensi pelaporannya yaitu mingguan. Yang ketiga yaitu ada gagal mengakses ke program dan database utama. Untuk dampaknya 3, kemungkinannya 4, total exposure-nya 12, perlakuan resikonya yaitu turunkan resiko, dan rencana perlakuannya yaitu memperbaiki web server sesegera mungkin agar dapat diakses kembali. Lalu untuk pemantauan dan kajiannya itu divisi operasional, pemantauan dan kajian terhadap pengecekan berkala terhadap prasarana penunjang. Dan untuk frekuensi pemantauannya itu bulanan, frekuensi pelaporannya yaitu bulanan. Yang terakhir ada mengalami kerugian secara informasi atau finansial yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. Untuk dampaknya 3, untuk kemungkinannya 5, untuk total exposure-nya itu 15. Untuk perlakuan risikonya yaitu turunkan resiko, dan rencana perlakuan yaitu memasang jaringan private agar sulit diretas. Untuk pemantauan dari kajian yaitu divisi IT, pemantauan dan kajian. Untuk frekuensi pemantauan yaitu harian dan frekuensi pelaporan yaitu mingguan. Selanjutnya di sini ada komunikasi dan konsultasi. Jadi di sini kita diminta untuk membuat rencana komunikasi dan konsultasi terkait dengan resiko dan rencana perlakuan yang dibuat. Di sini ada peristiwa resiko yang program pendukung yang diselesaikan tidak tepat waktu. Untuk komunikasinya yaitu pemangku kepentingannya yaitu direksi, medianya meeting, kontennya resiko yang dihadapi divisi pemasaran. Untuk konsultasinya yaitu pemangku kepentingannya direktur utama dan divisi humas. Untuk medianya itu meeting dan kontennya resiko yang dihadapi divisi pemasaran dan tindakan penanganannya. Untuk peristiwa yang kedua yaitu berita negatif dan tidak mencapai target indeks reputasi. Untuk komunikasinya yaitu di pemangku kepentingan yaitu direksi, medianya meeting, kontennya risiko yang dihadapi divisi pemasaran. Untuk konsultasinya yaitu ke pemangku kepentingannya, direktur utama dan divisi humas. Untuk medianya yaitu meeting, dan kontennya resiko yang dihadapi divisi pemasaran dan tindakan penanganannya. Untuk peristiwa risiko yang ketiga yaitu gagal mengakses ke program dan database utama. Untuk komunikasinya pemangku kepentingannya yaitu direksi, untuk medianya juga meeting, dan kontennya yaitu resiko yang dihadapi divisi operasional. Dan untuk konsultasinya yaitu oleh pemangku kepentingan direktur operasional dan divisi IT. Untuk medianya juga meeting, dan kontennya resiko yang dihadapi divisi operasional dan IT serta tindakan penanganannya. Untuk peristiwa resiko yang terakhir yaitu mengalami kerugian secara informasi atau finansial yang berkaitan dengan rahasia perusahaan. Untuk komunikasinya ini yaitu pemangku kepentingannya direksi dan medianya juga sama meeting. Kontennya resiko yang dihadapi divisi operasional. Untuk konsultasi oleh pemangku kepentingan direktur operasional dan divisi IT,
dengan media meeting juga, dan kontennya yaitu resiko yang dihadapi divisi operasional dan IT serta tindakan penanganannya. Sekian eh, presentasi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye.